Salam untuk kita semua, khususnya yang ada di tanah Papua Barat, dan juga para simpatisan internasional. Pada hari ini, tanggal 6 Maret tahun 2022, saya selaku koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua, saya Sulpius Bobi, mau menyikapi ada isu yang berkembang pada 1-2 hari ini terkait dengan berbagai kegiatan yang sedang dan juga akan dilakukan. Jadi isu yang dikembangkan oleh kaki tangan Indonesia ini terkait dengan membendung keterlibatan masyarakat dalam aksi demo yang akan dilakukan oleh mahasiswa UNCED pada tanggal 8 Maret, hari Selasa, lusa, yang akan dilakukan. Terkait dengan itu, kaki tangan Indonesia, mereka menyebarkan isu yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya baca dulu. Ada berita yang sebenarnya informasinya tidak jelas dan tidak bertanggung jawab yang disebarkan oleh oknum-oknum kaki tangan dari Indonesia. Salam, selamat sore. Kakak, nanti tolong ingatkan adik-adik di asrama sama saudara-saudara yang lain dong untuk tanggal 8 besok jangan keluar rumah dulu. Karena kemarin ada info dari Marcelus kalau TPN dong tiba di Gunung Abe dan siap untuk kasih lumpuh kota Jayapura tanggal 8 besok itu. Nanti dong akan tembak membabi buta tanpa memandang orang. Jadi demi keselamatan nanti kasih tahu adik-adik dong semua begitu supaya jangan keluar rumah atau asrama dulu. Informasi ini saat ini sedang disebarkan oleh kaki tangan Indonesia dan masyarakat orang Papua terutama terpancing dengan isu ini dan akhirnya mereka sedang sebarkan isu ini. Sebenarnya isu ini kita tidak tahu sumbernya. Apakah memang benar TPN ini mereka sudah ambil di Gunung Abepura atau tidak. Tapi saya yakin bahwa isu ini tidak benar. Dulu sebelum Teisio Elua diculik, ada isu yang dikembangkan oleh kaki tangan Indonesia bahwa ada di sebuah toko atau di rumah makan ada diketemukan Dracula. Jadi dengan isu itu diminta supaya jangan keluar rumah pada malam hari karena Dracula sedang jalan di kota Jayapura dan sekitarnya. Akhirnya dengan demikian pada malamnya itu orang tidak keluar dan pada kesempatan itu sunyi dan mereka gunakan pihak Indonesia, tentara Indonesia, mereka gunakan kesempatan itu untuk menculik Teisio Elua. Yang isu yang sekarang ini mereka kembangkan, mereka keluarkan karena tanggal 8 itu akan ada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang dikoordinir oleh mahasiswa UNCED tanggal 8 hari Selasa besok ini 8 Maret. Aksi ini dalam rangka menyikapi berbagai pemekaran baik kabupaten terlebih pemekaran provinsi di tanah Papua yang dalam waktu dekat ini
akan dimekarkan, dan sementara ini sedang dibahas, rancangan undang-undangnya sedang dibahas di Senayan di Jakarta oleh DPR RI tentang pemekaran. Ada 4 pemekaran provinsi yang dimekarkan, yaitu Papua Selatan, terus Pegunungan Tengah Papua, terus Papua Tengah, dan juga Papua Barat Daya. Indonesia itu pintar rekayasa supaya masyarakat tidak terlibat, supaya mahasiswa tidak terlibat dalam aksi demo tanggal 8 besok ini. Untuk mengantisipasi masa yang banyak yang turun, sudah pihak ketiga Kakitan Indonesia mengeluarkan isu yang tidak benar tadi, bahwa TPNOPM mereka akan turun ke kota pada tanggal 8 hari Selasa itu. Mereka akan turun ke kota dan mereka akan tembak membabi buta siapa saja yang mereka ketemu. Itu tidak masuk akal. Dan dikatakan bahwa kasih tahu kita punya saudara-saudara yang tinggal di asrama. Ya karena tentu ini mahasiswa yang koordinir. Karena itu mereka harus pertama kasih takut sama mahasiswa dulu, supaya mahasiswa tidak turun, tidak keluar rumah, dan tidak bergabung dengan demo. Mereka juga kasih tahu saudara-saudara yang lain, berarti mereka kasih tahu juga masyarakat, supaya masyarakat juga tidak tergabung dalam demo itu, demo penolakan. Jadi Indonesia itu, kalau ketika kita punya kegiatan, dia selalu punya ada isu-isu, atau ada kegiatan tandingan, atau ada isu-isu yang menakutkan. Selama ini itu Indonesia itu, dia mempertahankan NKRI, bingkai NKRI, jadi khusus tanah Papua, itu dengan berbagai rekayasa. Dia melakukan berbagai rekayasa demi rekayasa. Dia menakut-nakuti, dia melakukan isu-isu tandingan, kegiatan-kegiatan tandingan, untuk menggagalkan kegiatan itu, supaya masyarakat tidak tergabung dengan kegiatan itu. Dan di Indonesia itu memang berdiri di atas kebodohan dan kebohongan. Berdiri di atas rekayasa demi rekayasa. Lihat saja sejarah berdirinya Indonesia. Banyak sejarah yang tambal sulam. Patimura dibilang sebagai pahlawan. Sebenarnya Patimura itu dia berjuang untuk bagaimana membela tanah airnya, membela kampung halamannya, bukan untuk berjuang untuk mendirikan NKRI. Imam Bonjol juga begitu. Dia berjuang bukan untuk NKRI, tapi dia membela tanah airnya. Apalagi orang Papua, 2 orang Papua yang diangkat sebagai pahlawan. Kapan mereka 2 berjuang untuk mendirikan NKRI? Jadi Indonesia itu dia pintar rekayasa, rekayasa demi rekayasa. Dia mempertahankan NKRI itu dengan rekayasa, tipu daya. Jadi pada hari ini kami mau kasih tahu, lebih baik Indonesia kau stop. Dulu itu memang kamu ya tipu kita punya orang tua. Sejak Papua itu diintegrasikan ke sana, banyak orang Papua yang tidak tahu. Dari kampung-kampung di seluruh negeri dibawa ke Jakarta. Mereka dikasih ya ada yang dikasih radio, terus mereka kasih tidur dengan orang-orang Jawa, mereka berhubungan, ya mereka tinggal sama-sama begitu, kasih senang-senang saja. Setelah itu disuruh pulang, diantar pulang. Dan tipu-tipu banyak sama ketompu masyarakat pada waktu persiapan itu PPRA itu. Jadi dong tipu banyak. Sekarang kau mau tipu siapa? Orang terdidik orang Papua sudah banyak. Profesor saja sudah berapa? Doktor tidak hitung lagi. Kau mau tipu siapa? Kami sudah tahu semua skenario yang kau ada bangun. Rekayasa demi rekayasa. Lebih baik kau stop dengan kau punya rekayasa itu. Kamu mempermainkan kami dengan semua permainan licik yang kau ada bangun. Kau bilang bahwa ini demi untuk mensejahterakan orang Papua. Kau sejahterakan orang Papua siapa? Orang Papua ada jualan di emperan-emperan toko, di pinggir-pinggir jalan. Itu yang pembangunan kah? Kau bangun siapa? Kau bilang ekonomi. Ekonomi untuk siapa? Ekonomi untuk pendatang itu jelas. Jadi pembangunan, Dr. Beni Giai katakan bahwa pembangunan yang bias pendatang. Terus
Pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan. Pelayanan kepada siapa? Masyarakat yang mana? Stop. Kau sedang habiskan pelan-pelan orang Papua. Kau kasih minoritasi orang Papua dengan kau punya pemekaran-pemekaran itu. Pemekaran kabupaten lah, pemekaran lebih parah lagi pemekaran-pemekaran provinsi. 7 wilayah ini kau mau sekarang rencanakan untuk jadikan 7 provinsi. Padahal kalau kita lihat syarat, orang Papua itu berapa jumlahnya? Tidak sampai 2 juta. Tertulis di atas kertas 2 juta, tapi kalau betul di atas kertas paling 1 juta lebih. Juga bisa saja tidak sampai 1 juta. Kalau hitung itu 5 juta lebih yang ada di atas tanah Papua yang ada, itu sebenarnya tidak sampai. Lebih dari itu. Karena hampir lebih banyak. Lihat saja di kota Jayapura. Lihat saja di di Tero, di Sorong, apalagi di Merauke, apalagi di Sorong, apalagi di Tero. Orang Papua sudah sangat minoritas sekali dibanding orang Amber. Jadi pemekaran yang kau lakukan ini untuk mendatangkan Amber. Jadi transmigrasi sudah tidak ada. Tapi sekarang transmigrasi tidak langsung itu melalui pemekaran-pemekaran itu. Supaya orang Papua menjadi minoritas, orang Papua menjadi tersisi, termiskin di atas negerinya sendiri, dan semakin musnah. Lebih baik kau stop dengan kau punya cara. Kau punya cara itu sadis. Kalau kau mau membantai orang Papua, lebih baik satu kali kau bunuh. Supaya dunia tahu. Satu kali kau bantai, seperti yang kau lakukan di bawah tahun 80-an. Di bawah tahun 70-an. Kau operasi dan kau akan bikin habis orang Papua. Jadi kau berhenti dengan kau punya cara. Semua permainan itu. Kau bilang demi pembangunan, tapi pembangunan untuk siapa? Pembangunan yang bias mendatang itu, Pak. Lebih baik kau stop. Pada kesempatan ini kami mau sampaikan bahwa lebih baik kamu harus sadar. Karena Papua punya masa depan. Papua tidak berada di dalam rencana manusia. Tapi Papua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sebelum engkau dipermalukan, pulang dengan kepala tertunduk. Lebih baik kau sebagai sebuah negara yang besar. Lebih baik, mari kau harus jago. Dengan kejagoanmu, mari menuju ke perundingan antara 2 bangsa dan 2 negara yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Daripada engkau akan pulang dengan kepala tertunduk malu. Karena pekerjaan ini, perjuangan ini sudah ada di dalam kendali Tuhan. Sudah diambil oleh Tuhan. Dan pada saat keputusan Tuhan akan jatuh, engkau akan pulang dengan kepala tertunduk malu. Daripada engkau pulang dengan kepala tertunduk malu, mari kita berunding di antara 2 bangsa dan 2 negara yang setara, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Demikian pesan ini kami sampaikan kepada orang Papua di mana saja berada, bahwa jangan takut dengan semua permainan, semua rekayasa. Pemekaran provinsi harus tolak. Masyarakat jangan takut dengan semua rekayasa, tipu-tipu itu. Dan kami juga kasih tahu bahwa kau harus sadar dengan berbagai musibah yang Tuhan kasih jatuh di seluruh Indonesia ini. Dan juga ke seluruh dunia. Kamu harus sadar. Semua bencana yang Tuhan kasih jatuh, yang terjadi di seluruh dunia, lebih khusus Indonesia. Dan Indonesia sudah kasih tahu kepada Presiden, sudah kasih tahu
bahwa kasih dong punya itu, kasih kembali dong punya kemerdekaan itu. Tapi Jokowi kepala keras. Tapi ingat, bencana besar akan diturunkan di atas seluruh Indonesia, lebih khusus di Jakarta, lebih khusus di Jawa, oleh tangan Tuhan yang Maha Dahsyat. Disitulah kau akan sadar, dan kau akan pulang dengan kepala tertunduk malu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, merdeka, merdeka, merdeka.